Cek tes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita mulai tafsir kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan murojaah membaca surat At-Tariq dan surat Al-A'la. Surat At-Tariq dan surat Al-A'la di halaman 591. Halaman 591 surat At-Tariq dan surat Al-A'la. Baik, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Diulang, bukan mimma tapi mimma khuliq, ma-nya pendek. Ulang dari fal yanzur. Fal yanzuril
Nah, bukan laqadir tapi laqadir dari innahu ala lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sebentar. Bukan inna hadzal, tapi inna hadza. Ya, dari inna. Inna hadza. Ya, baik. Iqra ya. Pak Asri, Iqra. Dibuka di Iqra 6 terakhir halaman 25. Sekarang dibuka halaman 26. Rabbih. Ya, di sini tulisannya Rabbihkum bil haqqi, ketika berhenti Rabbihkum bil haqq, bil haqq. Jadi tidak langsung haqq, tapi haqq. Ya, silakan.
Ulang, bukan hajj. Hajj, bukan tapi je. Mawa diulang dari yuhyil. Mautiha. Nah, tetap dibaca panjang. Iya. Jadi kaidahnya ketika berhenti huruf terakhir dimatikan. Kalau huruf terakhirnya sudah mati, nah berarti tidak merubah apa-apa. Di sini huruf terakhirnya alif. Alif itu statusnya sudah mati. Nah, kebetulan sebelumnya ada fathah. Maka fathahnya ya tetap terbaca panjang. Mautiha. Lagi dari yuhyil. Ulang dari alaika naba'ahum. Kita. Ya, membacanya bukan kisti. Nah, kasrohnya dihilangkan. Kispo. Kispo. Nah, poknya tinggal pantulannya saja. Ulang dari kunu. Kunu. Amanu kunu. Dari kunu. Tok. Nah. Tinggal kol-kolahnya. Qawwamina. Qawwa. Ulang dari wayat takhidha minkum ikhwah. Diulang tilka. Awal baris. Ya, lanjut 27. Wabarrom. Hurufnya salah, kemudian kalau tanda lam alif tandanya apa? Jangan berhenti, berarti dibaca terus, apalagi baru 2 kata. Ulangi. Biwa. Ulang dari walam. Adza bukan azza. Diulang dari qalu. Ma innama
kunta fadzon. Fadzon bukan zan, zon. Ya, sebentar. Diulang dari walizol kol bilang la-nya pendek. Dari walizol. Zol bukan zal. Ya, sebentar. Pada lafaz tadu, di situ tandanya apa? Mim. Nah, itu kebalikannya la. Kalau lam alif jangan berhenti, kalau mim berhentilah. Nah, ini sambil mengingat maksud tanda wakof, coba diulang dari tadu berhenti. Birro apa birri apa biru? Birri. Lagi wata'a kada bi. Nah, panjang. Ya, nazalna. Nazalna asalnya memang panjang na-nya. Tapi karena bertemu dengan tasdid di huruf zal, antara na dengan dal ada hamzah wasol, ada alifnya, maka na-nya jadi pendek. Nazzalna dzikra. Sekarang dari nazzalna dzikra. Dzikra bukan zikro. Wa inna panjang. Ya, sebentar. Pas di Madinati tadi maksudnya berhenti atau terus? Jadi tanda titik 3 itu dianjurkan berhenti di salah satunya. Sekarang ulang dari wamin ahli. Lamuhum. Lamuhum. Sekarang diulang dari marodu. Pas di nifak jangan berhenti. Berhentinya di hum yang ujung. Dari marodu. Maro bukan marah. Alan langsung ke nunnya. Marodu. Ya, baik, cukup. Kronom halaman 27. Ya, baik. Oh ya, Pak Fajar, Pak Fajar, Pak Heru ya. Terakhir Iqra 6 halaman 12 ya. Sekarang dibuka Iqra 6 halaman 13. Sebentar.
Halaman berapa tuh Pak? Iqra 6. Terakhir 12. Sekarang 13. Yang mana coba lihat. Benar ya? Oh iya, betul. Ya, lompat baris paling bawah. Ya, belakangnya halaman 14. Baris ketiga. Ulang. Lanjut baris kedua dari bawah. Halaman 15 baris ketiga. Baris paling bawah. Halaman 16 baris ketiga. Diulang. Idhar, mannya idhar jelas. Yai asu. Nah, ini alifnya dianggap tidak ada.
Ulang. Halaman 17, satu lagi, baris ketiga. Baris kedua dari bawah. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Iqra 6 halaman 17. Ya. Baik, sudah ya, Mas. Sekarang Al-Qur'an ya. Baik, Al-Qur'annya silakan dibuka. Surat Shad. Surat Shad ayat 62 halaman 457. Halaman 457 surat Shad ayat 62. Halaman 457 surat Shad ayat 62. Wa qalu malana. Surat Shad ayat 62 halaman 457 atau yang mendekati. Baris pertamanya wa qalu malana. Ya, silakan. Pak Ansori. Diulang dari setelah rijalan. At-takhul. Dalnya nyeret suaranya. At-takhul. Nah. Diulang.
Ya, ganti. Diulang, tadi qalqalahnya belum dapat dari awal ayat. Qala. Diulang, tadi lafadz Robbi dan lafadz Yaumi seperti kepanjangan tadi. Ulangi. Qala. Dari fa'anzirni. Ya, ganti. Ya, ganti. Ya, diulang dari lastofa mimma, ma-nya panjang. Nah, maksudnya sekalian jangan berhenti di situ. Nah, ada tanda lam alif, yasha'u suba.
Nah, berhentinya di subhana. Lagi dari lastofa berhentinya di subhana. Ulang dari huwa. Ya, sebentar, mumpung terhenti. Ulang dari wayukawiru. Ya, lam bertasdid, jangan ditahan alalai, langsung alalaili. Lagi dari wayukawiru. Lagi bacaan jimnya bukan li azalin, li aja, ja jelas dari kului, ya je kuat. Lagi dari ala. Ya, ganti. Min nafsiu gunnahnya. Dari wa anzala. Diulang dari mim ba'di, non mati bertemu ba didengungkan. Fa'anna, ulang dari la, dari la. Ya, lam sukunnya jangan ditahan, liibadihil kufr, langsung liibadihil kufr. Lagi dari wala. Nah, yarnya jangan yarodohu. Lagi wa in.
Diulang dari fayunabbiukum, memati bertemu ba didengungkan dulu. Innahu alimum, dengungnya lagi innahu. Lagi satu putaran Qur'annya. Pak Ansori baca lagi ayat ke-8. Wa idza massa, makana, ya lanjut. Diulang dari alladzina. Ya, diulang tadi lafadz dzulal yang pertama tadi dzulalun, la yang tengah kebaca panjang. Ulang dari awal, lahum.
Ulang panjang pendeknya. Ya, ganti. Ya, sebentar. Bagus, dari fasalakahu. Awalan fa yang terdekat. Yuh dari summa. Lanjut. Saroha. Ulangi. Lil. Lil. Ulang. Dari loh, bukan loh tapi lah. Lagi dari fawailul. Ulang, tadi membacanya dala, bukan da. Lo, nah, tafkhim. Lagi dari ulaika. Ya, ulang dari kitabam mutasya, sya, titik 3. Pendek. 1. Masania, iya-nya pendek. 2. Jangan berhenti. Nah, baru 3 kata. Masania taqsyairu. Lagi dari mutasyabiha. Taqsyairu ain. Bukan sagir, sa'ir ain. A-I-U.
Lagi dari juludul. Allah Allah. Nah, harus jelas nih bedanya nih Pak. Wa qulubuhum ila dzikrillah. A saja, A kayak bahasa Indonesia. Ulang dari wa qulubuhum. Ya, sebentar. Tadi hudallah apa lah? Nah, yang betul Allah. Nah, jadi lafadz Allah kalau sebelumnya fathah atau dhammah bunyinya Allah. Kalau divokalkan O gitu gampangannya. Walaupun kalau bahasa Arab itu sebenarnya tidak ada bunyi O. Jadi kalau divokalkan hudallah. Nah, kalau sebelum lafadz Allah kasrah bunyinya A. Zikrillah. Lagi dari dzalika. Lili, lamnya 2 kali. Yattaqi waj biwaj. Waj kolkolah dipantulkan. Ya, ganti. Min qablihim. Langsung min. Ya, tadi membacanya min kulli. Nah, ingat kalau lam bertasdid tidak ditahan. Yang ditahan itu ketika bertasdid hanya 2 huruf nun atau mim. Kalau lam bertasdid tidak ditahan, langsung kulli. Diulang dari min kulli. Ya, sama, jangan ditahan. Masalar ro, langsung. Nah, sangat sama, jangan ditahan. Dan sekarang diulang dari warojulang salamalli malli.
Diulang dari alhamdulillahi. Nah, bukan aksaro. Aksaru, roknya di dhammah. Ya, lanjut. Diulang alaisa. Nah, bukan mas, maswal, maswal. Diulang dari waya jaziyahum. Terus ke bawah. Wala in Nah, kalau berhenti bagaimana? Bidur. Nah, sekarang diulang dari in aroda. Au diulang dari mayyati. Adzabui.
Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Sampai Az-Zumar ayat 40. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya evaluasi. Silakan. Tadi mulai dari surat Shad ayat 62 sampai Az-Zumar ayat 40. Baik, kita lanjutkan. Saya yang mengevaluasi. Dilihat pada surat Az-Zumar ayat yang kelima. Az-Zumar. Mana tadi? Az-Zumar ayat kelima. Bawah ya. Ada lafaz baris ketiga dari bawah. Ayat kelima baris ketiga dari bawah. Wa yukawwirul laila. Wa yukawwirul laila. Tadi membacanya wa yukawwirul laila. Nah, salahnya di mana? Lamnya ditahan. Tadi membacanya wa yukawwirul laila. Nah, yang betul wa yukawwirul laila. Nah, perbandingannya di lafaz sesudahnya yukawwirul laila 'alan nahari. Nah, kalau nun bertasdid itu ditahan. Maka kaidahnya huruf bertasdid yang ditahan itu hanya mana? Ada hapusan enggak? Huruf bertasdid ya. Huruf bertasdid yang selalu ditahan itu hanya nun atau mim. Hanya nun atau mim. Selain nun dan mim maka tidak ditahan. Maka beberapa yang sering terjadi kesalahan, misalnya kalau tadi lam ya. Kalau lam yang sering salah itu contohnya lafaz illa. Nah, lafaz illa, kadang ada orang yang membaca illa. Nah, harus ditekan saja illa. Ada juga yang sering salah itu ya bertasdid atau waw bertasdid. Misalnya masih di ayat yang sama, kalau tadi kebetulan wawnya betul, yukawwiru. Nah, bisa jadi orang lain salah akan membaca yukawwiru. Nah, yang betul yukawwiru. Nah, kalau ada waw bertasdid atau ya bertasdid, yang ditahan dulu, yang didengungkan kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Jadi waw bertasdid didengungkan kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Begitu juga ya bertasdid, dia didengungkan kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Misalnya kalau di halaman yang sama waw bertasdid atau ya bertasdid yang didengungkan. Mana ada enggak nih di sini? Nah, ini baris paling bawah, ayat kelima, baris paling bawah. Mana? Ya bertasdid yang didengungkan. Kullu yajri. Nah, kullu yajri. Kul. Asalnya gini, kullun yajri. Asalnya kullun yajri. Nah, kullun tanwin bertemu dengan ya. Karena idgham bi gunnah di atasnya ditambahin tasdid.
Nah, maka secara tertulis seakan-akan ya bertasdid ini didengungkan. Padahal yang mendengungkan ini bukan karena tasdidnya ya, tapi karena sebelumnya ada tanwin. Nah, jadi kaidahnya huruf bertasdid yang selalu didengungkan atau ditahan hanya nun atau mim. Nun bertasdid atau mim bertasdid. Huruf yang lainnya apakah lam, apakah waw atau ya ketika bertasdid tidak didengungkan. Tapi ada waw atau ya bertasdid didengungkan kalau sebelumnya ada non mati atau tanwin, yaitu ketika idgham bigunnah. Baik. Lanjut ayat ke-6. Nah, di halaman belakangnya. Ayat ke-6 baris ketiga dari atas. Khalqam mim ba'di. Tadi membacanya mim ba'di. Mim ba'di. Nah, menghilangkan suara nunnya sudah betul. Nunnya diganti dengan mim. Tapi tinggal ditahan 2 harokat, didengungkan. Mim ba'di. Yang disebut dengan bacaan iklab. Iklab itu membalik atau mengganti. Suara nun matinya diganti dengan suara mim. Tapi bukan sekedar mengganti suara nun menjadi mim, tapi juga ditahan. Mim ba'di. Mim ba'di. Yang disebut dengan bacaan iklab. Terus berikutnya ini ayat 17. Ya, ayat 17 satu baris lebih sedikit. Perhatikan ada lafadz yang berbeda dengan umumnya pada lafadz atau huruf yang mana. Biasanya kalau ada tulisan yang seperti ini biasanya ada tanda gininya. Cara membacanya seperti ini. Tapi di sini ada lafadz yang mirip atau sama, tapi kok beda. Nah, dari walladzina sampai fabasyir ibad. Lafadz mana? Sekarang saya kurangi. Dari pertengahan sampai akhir ayat. Dari ayya'buduha sampai fabasyir ibad. Coba di mutolaah. Mutolaah itu melihat tapi lebih jeli. Ayya'buduha. Kenapa? Haknya. Haknya masih normal. Menyembahnya. Ini memang bukan hu yang akhiran hu, bukan. Ini memang untuk ha. Menyembahnya. Yang mananya? Ya, betul. Lafat wa anabu. Poinnya pada huruf yang mana? Waw sukun sama alif. Itu masih normal. Banyak yang seperti itu. Waw alif banyak. Ana. Ana. Jadi kaedahnya setiap ana di dalam Al-Quran ketika berhenti dibaca panjang, ketika tidak berhenti dibaca pendek. Nah, gitu ya. Wa ma ana minal musyrikin kalau kita dalam sholat itu ya. Wala ana abidum ma. Nah, tulisannya panjang ketika tidak berhenti dibaca pendek. Dan itu pun ananya dikasih tanda apa? Lingkaran lonjong. Nah, biasanya dalam Al-Quran kalau ada lafadz ana dikasih tanda lingkaran lonjong, sifrun mustatilun. Maksudnya kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Maka seandainya lafadz ini mengikuti kaidah umumnya, membacanya wa anabu. Nah, tapi di lafadz ini nanya tetap dibaca panjang.
Jadi kaidah tadi ada pengecualian. Lafat ana di dalam Al-Quran kalau tidak berhenti nanya dibaca pendek, kalau berhenti dibaca panjang. Kecuali ana dalam beberapa kata yang tidak berlaku hukum tadi. Lafat ana apa saja? Ada 4. Coba. Lafat ana yang nanya tetap terbaca panjang. Bahkan tidak boleh berhenti pada kata ana karena masih ada kelanjutannya. 1 yang tadi ya. Jadi tetap tadi terbaca panjang. Anabu. Apalagi? Anaba. Nah, anaba. Kalau anabu pelakunya banyak. Kalau anaba pelakunya 1. Nah, itu ana yang kaidah umumnya. Ini yang pengecualiannya. Anamila. Anamila. 1 lagi anasia. Jamak dari manusia. Nah, jadi keempat lafat ana ini bahkan tidak boleh berhenti di sini. Nah, berhentinya minimal harus sampai bu, sampai ba, sampai la, sampai anasia. Nah, jadi lafat anabu itu tidak boleh berhenti pada ana. Karena anabu itu 1 kata. 1 kata. Mereka kembali atau bertaubat. Baik. Kemudian ayat 21. Di ayat yang ke-21. Baris ketiga dari bawah. Tadi ketika membaca, saya potong permulaan membacanya. Minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh. Terus tadi mau memulai dari fil ardi summa yakhruju. Nah, bukan berarti terlarang memulai dari fil ardi, tapi lebih bagus dilihat dari kelengkapan makna dimulai dari fasalakahu. Nah, kaidahnya biasanya awalan fa itu bisa menjadi awal kalimat. Karena fa itu artinya kemudian atau maka. Maka atau kemudian itu awalan fa. Fasalakahu. Jadi di sini bagusnya dimulainya dari fasalakahu. Nah, terus kemudian tadi fasalakahu ya nabi'a fil ardi summa yakhruju bihi zar'a. Nah, tadi sudah betul mengambilnya dari summa. Nah, termasuk tanda-tanda lagi dari mana bisa memulai summa yang terdekat. Summa itu artinya kemudian. Nah, terus misalnya tadi summa yakhruju bihi zar'am mukhtanifan alwanuhu summa yahiju fataroh. Nah, di sini bagusnya dari summa yahiju fatarohu. Kalau diperkirakan summa kejauhan ini nanti takut nggak kuat. Berarti bisa dari fatarohu. Kemudian atau maka kamu melihat. Jadi fatarohu bisa dari fatarohu atau bisa dari summa. Terus ayat 23. Ayat 23. Ya, tepat baris di atas nomor ayat 23. Ila dzikrillah dzalika hudallah. Nah, ini lafaz Allah itu mempunyai hukum secara khusus. Kalau di tajwid disebut lam jalalah. Lafaz Allah dari segi lamnya dibaca tafkhim, dibaca tebal, dibaca vokalnya O
kalau satu menjadi awal kalimat. Lafaz Allah kalau menjadi awal kalimat bunyinya Allah. Seperti ayat kursi. Ayat kursi gimana bacanya awalnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi lafaz Allah kalau menjadi pembuka bunyinya Allahu, Allah. Atau tidak menjadi awal tapi didahului dhammah atau didahului fathah. Nah, seperti ini tadi, dzalika hudallahi. Lafaz Allah didahului huda, dal di fathah. Tapi kalau lafaz Allah didahului kasroh, nah, maka tarkik tipis. Vokalnya a, ila zikrillah. Ila zikrillah. Nah, antara tafkhim dan tarkik tebal atau tipis, vokal o atau vokal a. Nah, gampangannya. Walaupun sebenarnya kalau bahasa Arab tidak ada vokal o, tapi tebal, tafkhim. Kemudian satu lagi, ini ayat ke-30, berapa? 32. Ayat 32, baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas. Mana tadi? Di penghujung ayat 32. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Tadi kesalahannya apa? Maswal. Nah, jadi fa bedakan dengan sin. Kalau sin mudahnya gampangnya sama dengan S dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau fa itu bukan suara S tapi angin. Maswal, sa si su, sa si su. Maswal lil kafirin bukan maswal. Baik, sebelum ditutup silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kita tadabur. Tadi ada ayat tentang gangguan setan tadi mana ya? Penciptaan Adam. Apa horor? Gangguan setan, gangguan setan. Jangan ngeliat ke temennya ya. Mana tadi ya? Kita tadi memulai dari Shad ya. Dari surat Shad ayat 62. Nah, ini dilihat di surat Shad. Mulai ayat yang ke 75. Ya, ayat 75. Langsung saya bacakan. Qala ya iblisu, wahai iblis, ma mana'aka ang tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kalau berhenti biyadayya. Nah, ini mumpung nyambung ke tahsinnya. Kadang sebagian kesalahan membacanya biyadai. Nah, i-nya dibaca pendek biyadai. Juga ada yang membaca salah biyadayya. Nah, fathahnya masih kebaca. Jadi yang betul khalaqtu biyadai. Jadi Allah berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan oleh diriku? Nah, maksudnya kok tidak mau sujud menghormati Nabi Adam? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sombong atau di antara yang orang yang tinggi, di antara makhluk yang luhur gitu ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Kata si iblis, aku lebih baik daripada dia karena engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi membanggakan dirinya secara fisik, tidak melihat kualitas. Nah, orang kalau membanggakan dirinya karena fisik, materi dan lain sebagainya, maka tidak jauh berbeda ketika iblis membandingkan dia merasa lebih baik daripada Adam hanya karena bahan bakunya merasa lebih baik. Nah, kalau manusia kan diukurnya dari ketakwaan.
Qala fakhruj minha innaka rajim. Kata Allah, keluarlah engkau dari surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku atasmu sampai nanti hari kebangkitan. Nah, jadi iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Nah, kalau Allah tidak sayang ketika kita sombong di bumi akan diusir dari bumi. Nah, cuman Allah masih sayang. Kalau kita diusir dari bumi mau kemana lagi? Nah, yang di surga saja karena sombong diusir oleh Allah. Nah, si iblis ini sebelum keluar dari surga mengajukan satu permohonan. Satu permohonan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Jadi maksudnya iblis itu minta dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kiamat itu baru mati. Nah, beda dengan manusia. Qala fa innaka minal mundurin. Baik, engkau ditangguhkan. Maksudnya permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Dia nggak mati-mati kecuali nanti setelah manusia semuanya mati. Ila yaumil waqtil maklum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Untuk apa iblis kok minta dipanjangkan umurnya? Ternyata ada maunya. Fabi izzatika la'uwiyannaum ajma'in. Demi keagunganmu aku akan menggelincirkan Nabi Adam dan anak turunnya. Nah, jadi kalau ibaratnya orang sudah kepalang tanggung, udah kadung masuk penjara, udah dia bawa-bawa aja gitu. Nah, setan juga begitu, udah divonis keluar dari surga, divonis masuk ke dalam neraka, nah, dia nggak mau sendirian, cawe-cawe, bawa-bawa yang lainnya, gitu. Kepalang tanggung, kepalang basah, nah bawa-bawa yang lainnya, gitu, biar ikut ngerasain, gitu. Makanya tidak ada orang yang luput dari gangguan setan. Termasuk para nabi juga digoda oleh setan. Hanya benteng pertahanannya itu kuat, maksum, dilindungi oleh Allah. Maka para nabi itu belum sampai berdosa saja, itu sudah diingatkan, sudah ditegur oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, tidak ada orang di dalam kamar, kesempatan ada. Nah, secara manusiawi dua-duanya ada daya tarik, tapi dilindungi oleh Allah sehingga hal itu tidak terjadi. Nah, jadi semua manusia punya potensi tergoda oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang terpilih. Jadi hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari gangguan setan. Karena itu senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dari gangguan setan, sehingga amal ibadah kita juga lancar, bekerjanya kita juga lancar. Minimal kalau ada gangguan setan tidak sampai terganggu dengan gangguan yang fatal. Soal tergoda yaitu manusiawi, bukan berarti itu boleh. Semoga Allah mengampuni dan kita memperkecil jalan atau langkah setan untuk mengganggu kita. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah dengan doa-doa perlindungan pagi, petang, selesai sholat, mau tidur dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.